Shalom, selamat malam semuanya. Senang banget malam hari ini dapat kesempatan lagi untuk sharing dan untuk mengawali sharing ini izinin aku untuk berdoa satu kali lagi, mengajak teman-teman untuk berdoa satu kali lagi ya. Yuk kita satu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih kalau malam hari ini kami boleh kau kumpulkan di tempat ini secara online Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan kami berbeda tempat, tapi Tuhan kami tetap bisa merasakan hadiratnya Tuhan. Kami tetap bisa merasakan jamahannya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk memperdalam apa yang ingin kau singkapkan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, biarkan kami boleh memahaminya dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami gak cuma sekedar tahu, tapi kami mau melakukannya. Kami menjadi pelaku firman-Mu. Bapak izinkan kami untuk terus dipenuhi Roh Kudus-Mu, untuk terus menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan. Malam hari Tuhan kami sama-sama mau belajar Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Tuhan pakai lidah bibir hamba supaya benar-benar bisa menyampaikan pesan untuk teman-teman dan kami bisa melakukannya sama-sama untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam tangan-Mu kami serahkan doa dan harapan kami. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Amin. Oke, thank you so much teman-teman. Aku dikasih kesempatan untuk di bulan Juni ini mengawali bulan Juni dengan membagikan sharing, judulnya melompat lebih tinggi. Mungkin teman-teman bingung ya Kak, melompat lebih tinggi itu apa gitu. Kalau teman-teman lahir pada zaman aku dan juga mungkin teman-teman aku para leader KSY di sini, mungkin nggak asing dengan judul lagu melompat lebih tinggi, Salon Seven. Tapi kali ini kita nggak akan bahas itu. Kita mungkin teman-teman yang di sini juga sebagian, oh ya nyanyi ya langsung kepetik bintang. Iya, jadi kenapa ngomongin tentang melompat lebih tinggi? Karena pasti ada yang mau di aim high, ada yang mau diambil, untuk kau simpan. Nyanyi ya panjang ya, nanti jadi fokusnya berbeda. Tapi intinya memang melompat lebih tinggi adalah membicarakan sesuatu yang besar, yang kita mau achieve, yang kita mau dapati, yang kita mau sama-sama raih, dan itu emang ada di tempat tinggi. Dan kita makanya sama-sama mau belajar untuk lompat, nggak secara fisik, tapi lompatan iman yang dahsyat, yang benar-benar mau kita lakukan dan sama-sama kita pelajari, yang benar-benar berdasarkan sama firman. Nah, di bulan Juni ini full nanti, package-nya teman-teman juga akan diberkati sama semua teman-teman yang ada di KSY. Temanya seperti apa, judulnya seperti apa, nanti ditunggu aja. Yang pasti kita akan bertumbuh sama-sama, belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama, dan itu pasti akan memberkati kita semua. Nah, kita next slide yang kedua. Aku mau nanya dulu ke teman-teman, kira-kira tuh kenapa sih kita tuh loncat itu tuh kenapa alasannya? Apakah kita memang pengen loncat-loncat, oh kaget, oke kaget, ada langsung loncat gitu ya. Terus habis itu apa? Apakah mau mengikuti kelinci dan katak atau kenapa kok kita melompat? Kira-kira kalau aku nanya teman-teman boleh ketik deh. Tadi udah yang ketik, oh iya lomba balap karung, loncat boleh. Terima kasih jawabannya. Ada lagi nggak? Apa sih kira-kira alasan kita melompat? Oh becek, menghindari sesuatu yang kotor ya boleh. Untuk menang tadi melompat balap karung gitu, menghindari sesuatu yang becek, yang nggak semestinya di depan kita, nggak mau kotor, loncat. Mengambil barang di tempat tinggi, betul. Kecoa dan tikus apa ini maksudnya ya? Aku belum memahami. Boleh nggak detailin kayak apa hubungannya sama kecoa dan tikus gitu? Melompat, oh karena ada kecoa sama tikus jadi lompat. Oh takut, oke baiklah. Ada lagi nggak teman-teman yang mau jawab? Kira-kira kayak, kenapa kita tuh lompat? Mau masukin bola basket kering? Bisa. Senang atau bahagia? Boleh. Iya ya, kalau misalkan kita bahagia atau senang, kita loncat. Mau smash, loncat juga. Mau nari, loncat juga. Banyak juga ya ternyata ya alasan kita melompat gitu. Tadinya aku pikir kayak, oh cuman beberapa hal, kayak senang, kaget, mau ambil yang tinggi, mau ke tempat momen nerima THR, iya. Senang banget ya, saking, aduh aku tuh happy gitu. Saking nggak bisa nahan kehappy-annya, jadi dia langsung loncat. Oh dapat pacar, aduh iya dapat pacar, lompat. Terus apa lagi nih, masih mau nulis lagi kayak kira-kira, kenapa kamu meloncat? Kenapa kamu melompat? Banyak loh, ternyata tuh kalau misalkan kita nanti melihat di Alkitab, kayak melompat, bahkan waktu Elizabeth itu dikunjungi sama Maria itu bahkan kayak anaknya melompat di kandungannya gitu kan, kayak
seneng gitu, berarti ada seneng mau petik mangga, oke boleh. Terima kasih jawabannya teman-teman, ini kita tutup dulu untuk, kolom komennya. Maksudnya teman-teman nggak apa-apa, untuk nanti mau tulis alasan-alasan lagi, kita sama-sama interaksi boleh, tapi urusan tentang alasan kita melompat, kita tutup sekian dulu. Aku mau ceritain kayak, ternyata banyak loh alasannya kita tuh melompat, kenapa gitu, bisa karena seneng, bisa karena kita kaget, karena kita mau ngambil yang tinggi juga. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatiin di gambar yang di sini, itu tuh melompat juga bisa karena kita mau ke satu tempat yang mungkin di tengahnya itu tuh ada jurang atau ada rintangan atau ada halangan yang kita tuh nggak bisa injak, kita nggak bisa pijak. Sesuatu yang kalau kita pijak di situ malah kita jatuh, kita jeblos. Jadi kita hindari itu supaya kita bisa loncat dan kita bisa ke titik yang mana yang kita mau tuju. Kalau di gambar ini, itu nunjukin kayak gitu. Tapi memang benar apa yang tadi teman-teman tulis semuanya. Kayak kita bisa loncat karena kita mau ambil sesuatu yang tinggi, karena kita senang, kita juga bisa loncat, karena kita kaget, kita bisa loncat. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau teman-teman melakukan itu, kayak kapan sih kita tuh perlu melompat? Perlu nggak sih kita tuh melompat? Waktu teman-teman ngerasa, oh kita tuh perlu lompat, pasti teman-teman akan mau lakukan lompatan yang besar, yang tinggi. Tapi kalau teman-teman merasa nggak perlu lompat, kayak ada tikus, teman-teman nggak takut sama tikus, teman-teman nggak takut sama kecoa, ya mungkin nggak akan lompat. Atau teman-teman kayak ngerasa ada lomba balap karung, terus teman-teman kayak ngerasa, aku nggak perlu menang, biasa aja, kalah juga nggak apa-apa. Mungkin teman-teman nggak akan se-excited itu atau nggak akan kayak, oh aku harus lompat gitu. Kalau teman-teman mungkin biasa menerima THR atau mau masukin bola kering cuman bisa shoot gitu, nggak usah loncat, kayak ngerasa aku udah cukup jago. Mungkin teman-teman nggak melakukan lompatan itu. Jadi bahkan kita melakukan lompatan karena kita tuh pasti punya alasan, karena kita pasti merasa bahwa kita tuh perlu untuk melompat, kita perlu untuk melakukan satu lompatan besar. Nah, karena itu nanti kita baru mau melompat. Tanpa itu kita rasa kayak biasa aja lah, kayak nggak lompat juga nggak apa-apa, nggak ada bedanya. Nah, jadi penting buat kita tuh pertama tahu kayak apa sih yang kita tuju, apa sih yang kita mau capai. Kayak misalkan ngambil barang apa sih cukup penting nggak untuk aku loncat, cukup penting nggak untuk aku bersusah-susah, karena melompat itu ternyata membutuhkan energi lebih banyak daripada kita berjalan. Aku buka di Google waktu riset kayak kenapa sih kita harus lompat gitu. Apakah cuman iseng aja? Melompat itu sebenarnya dari penelitian itu perlu dilakukan. Bahkan dari bayi, kalau misalkan teman-teman tahu, aku ngajar di salah satu sekolah preschool, dan di sekolah preschool itu tuh bahkan salah satu hal yang dinilai target pencapaian anak itu tuh bisa lompat dengan 2 kaki, jump with 2 feet. Kayak dulu waktu aku melihat ini, aku kayak bingung, kayak kenapa harus dinilai? Kenapa kok harus lompat? Kenapa anak-anak malah bahkan diajari untuk melompat? Ternyata berdasarkan penelitian, perkembangan otak manusia itu bahkan bisa distimulasi dengan lompatan. Kalau motoriknya anak nggak berkembang, itu otaknya nggak akan bisa berkembang dengan maksimal. Nah, makanya teman-teman juga mungkin kalau tahu di berbagai tempat, malah nggak cuma di beberapa, tapi di berbagai tempat, yang kota-kota besar juga, mungkin di kota-kota lain ada tempat yang mungkin menyediakan trampolin untuk teman-teman bisa loncat-loncat, untuk anak-anak bisa happy dan melakukan lompatan-lompatan. Nah, karena di situ dengan lompat-lompat itu ternyata bisa meningkatkan kekuatan, kecepatan, entah itu untuk tungkai kaki, kelenturan, keseimbangan tubuh, koordinasi gerak mata, lengan, tungkai, dan kesehatan fisik. Itu semuanya. Dan itu berdasarkan riset atau penelitian para ahli. Jadi kenapa bahkan sampai di sekolah, di masa usia dini, itu diajari bahkan untuk melompat. Jadi ternyata lompatan itu tuh diperlukan. Dan melompat dengan tepat, melompat dengan benar, itu juga ternyata akan membantu kita untuk bisa maju dengan dahsyat, untuk bisa mencapai sesuatu yang ada di level tertentu yang kita emang mau dapatkan. Nah, itu makanya kayak kenapa kita harus melompat. Tapi kita nggak mau ngomongin tentang lompatan secara fisik aja, kita
hari ini mau belajar tentang lompatan iman, supaya hidup kita tuh benar-benar bisa aim high untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi levelnya, yang lebih jauh levelnya, yang lebih baik levelnya. Nggak cuma karena sekedar kaget, nggak cuma karena sekedar happy, tapi benar-benar kita mau lakukan karena kita mau dapati sesuatu yang kita tahu itu baik untuk kita karena lebih tinggi levelnya atau lebih jauh ke depan yang kita mau capai. Dan kita mau buka sama-sama di Alkitab karena kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka sama-sama di Yesaya 35 ayat 1-10. Boleh tolong di next slide? Yes, thank you. Kita mau buka di Yesaya 35 ayat 1-10. Aku bantu bacain buat teman-teman. Yesaya 35 ayat 1-10. Judul perikopnya adalah keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, yang bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati dan janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang akan menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Keselamatan bagi umat Allah. Jadi ngomongnya tentang lompatan, karena tadi benar teman-teman bilang, ada kegirangan, ada hal yang menyenangkan, ada mungkin juga ketakutan, ada juga kekagetan, atau bahkan mungkin ada tantangan, atau ada hal yang mungkin terlihat kayak nggak enak, ada padang gersang, ada padang kering yang mungkin membuat keadaan hidup kita itu tuh nggak menyenangkan. Tapi juga di sini disebutkan bahwa keselamatan datang dari Tuhan. Ada Tuhan, lihatlah Allahmu akan datang di ayat 4. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu di ayat 6 disebutkan, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yang wow di situ, bahkan saat Tuhan memberikan pertolongan, saat Tuhan menolong di saat yang kita bahkan nggak pernah pikirkan itu bisa terjadi, yang mungkin melebihi apa yang kita punya ekspektasi, ada hal yang bahkan bisa terjadi, dilakukan, yang itu kelihatan mustahil. Di ayat 6 di sini dibilang bahwa orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Orang lumpuh buat berdiri aja tuh susah, sulit. Tapi di sini dikatakan bahwa orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Kenapa kira-kira di ayat ini bilang bahwa melompat seperti rusa? Banyak binatang yang bisa melompat. Kelinci, katak, kanguru. Apalagi teman-teman kalau misalkan menemukan binatang lain yang bisa melompat apa? Boleh sebutin di kolom chat juga. Tupai. Apalagi banyak binatang yang bisa melompat dan bahkan lompatannya juga tinggi. Kutu loncat juga ada bisa. Jadi banyak binatang yang bisa melompat. Anjing juga bisa lompat, kucing juga bisa lompat. Banyak ya jadinya ya, nggak cuma binatang-binatang itu dong.
Tapi kenapa di Alkitab dipadankan orang lumpuh akan melompat seperti rusa? Berarti ada keunikan yang rusa miliki yang mungkin binatang lain itu tuh nggak miliki. Kayak kenapa? Spesialnya kenapa sampai dibilang nih melompat seperti rusa? Kenapa rusa? Kita boleh next ke slide berikutnya. Di ayat yang lain ngomongin tentang rusa. Ini spesialnya gini. Gambar yang di sini yang teman-teman lihat adalah gambar dari, kalau teman-teman nanti penasaran, boleh cek juga di Google. Gambarnya itu keywordnya yang aku cari adalah, aku temukan karena tulisannya lompatan viral rusa di udara gitu. Saking aku penasaran kayak kenapa kok harus rusa? Emang hebatnya lompatan rusa dari binatang lain apa? Kenapa kira-kira si penulis Alkitab, bahkan Tuhan mengilhami, Roh Kudus ini mengilhami rusa, bukan binatang lain? Kenapa sampai dituliskan dalam Yesaya? Kenapa Nabi Yesaya sampai nulisin itu? Berarti spesial kan rusa. Nah, waktu search itu, ternyata bahkan didapati banyak loh penulis Alkitab yang terinspirasi dan terberkati dari binatang rusa. Di Mazmur 18 ayat 31 sampai 33, di sini adalah kayak rasa syukur Daud yang dia mengalami kayak keadaan yang tadinya nggak enak, tapi mengalami juga pertolongan Tuhan, dan dia juga ibaratin posisinya dan tadinya posisi rendah lemah, tapi mendapatkan pertolongan Tuhan dan dia merasa kayak membuat kakiku seperti kaki rusa. Kita baca sama-sama. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Dialah Allah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Nah, luar biasanya di sini kita tahu bahwa rusa itu tuh binatang yang emang mungkin kelihatan lemah. Binatang yang kelihatannya kayak, aduh, binatang yang cantik yang kayak biasa aja lah ya, nggak terlihat strong. Tapi dia ternyata banyak tantangannya. Dia hidup sebagai hewan liar, dan banyak yang mungkin menyerang dia. Kayak singa, serigala, mungkin mau memangsa dia. Sama, kalau kita diibaratkan, mungkin si penulis Alkitab juga terinspirasi dari itu. Kita mungkin lebih mirip rusa yang banyak tantangannya, yang banyak juga di hari-harinya tuh mengalami hal yang mungkin menyulitkan dirinya. Sampai dia perlu untuk melompat dan dia perlu berjejak di bukit. Nah, spesialnya rusa itu ternyata bisa melompat sampai setinggi 6 kaki. 6 kaki itu tuh berdasarkan riset adalah setinggi 1,8 meter. Kemarin waktu aku menemukan fakta ini, aku bilang sama seorang teman kayak, ini mah nggak tinggi, apa tingginya 1,8 meter doang, binatang lain bukannya bisa lebih tinggi. Terus teman aku dengan santainya dia bilang kayak gini, 1,8 meter ya tinggi lah, coba aja pikir kamu tingginya berapa, 1,8 meter mah lebih tinggi gitu. Terus baru aku mikir kayak, iya juga ya, 1,8 meter itu tuh bukan sesuatu ukuran yang bisa dibilang rendah juga, dan bahkan ini dilakukan oleh rusa yang kakinya tuh tipis-tipis gitu. Yang kelihatannya mungkin kayak lemah, yang mungkin kelihatannya kayak nggak punya kekuatan sehebat ini. Tapi justru kita bisa belajar bahwa bukan bentuknya, bukan apa yang kita punya yang bisa menguatkan kita dan membuat kita bisa melakukan lompatan yang besar, tapi karena Allah yang membuatnya sedemikian rupa, yang memberikan pertolongan, yang memberikan kuasa, yang memberikan keajaiban, dan memampukan itu supaya benar-benar bisa terjadi hal yang demikian. Makanya luar biasa banget, sampai dibilang bahwa lihatlah rusa, melompatlah seperti rusa, dan bahkan seperti kaki rusa. Boleh tolong di next slide? Di ayat selanjutnya, di Habakuk 3 ayat 19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Jadi emang benar, alasan kita bisa melompat, alasan kita bisa melompat tinggi dan bahkan melakukan hal-hal perkara besar, mencapai sesuatu yang besar, yang jauh, yang tinggi, itu bukan karena kaki kita yang kuat. Bukan karena
kita emang punya power yang seluar biasa itu, tapi karena Allah Tuhan kita yang membuat kita kuat dan Ia yang sudah membuat kaki kita seperti kaki rusa. Yang mungkin nggak pernah dipandang, yang mungkin kayak cuman dipikir sebelah mata. Tapi enggak loh. Makanya kita tuh nggak boleh meninggalkan Bapa dan Allah kita sebab kekuatan kita cuman karena Tuhan aja. Kalau misalnya kita sombong dan mau meninggalkan Tuhan, yang ada cuman kelemahan doang ada di dalam kita. Karena tanpa Tuhan, ya kita nggak akan pernah jadi apa-apa dan nggak akan pernah bisa mencapai kemajuan atau di level tinggi seperti lompatan yang kita bisa lakukan, seperti kaki rusa. Boleh tolong di next slide. Untuk melakukan lompatan-lompatan yang besar, kita juga perlu memperhatikan ada 5 hal penting yang perlu kita tahu. Waktu ngomongin tentang lompatan, tadi teman-teman juga udah sebutin semuanya, Kak. Waktu lompat itu teman-teman ada kenapa lompat? Tadi juga bilang kayak, oh tahu gitu, mau ada yang dicapai, ada petik bintang gitu tadi, untuk disimpan. Jadi ada alasannya, ada tantangannya, kan tinggi, tertantang, jadi mau melompat. Terus juga ada lomba balap karung, ada segala macam tantangan yang mungkin ketakutan, ada yang membuat teman-teman itu tuh mau melompat. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua ada perubahan yang terjadi. Ada pengertian dan hikmat, ada ketaatan dan proses. Kita mau bahas ini sama-sama satu persatu. Boleh tolong di next slide. Ngomongin tentang tantangan, untuk kelima hal ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Yang tadi bahkan waktu berdoa disebutkan, tokoh Alkitabnya Yusuf. Aku yakin nggak kebetulan tadi waktu berdoa disebutin juga tokoh Alkitab ini untuk bisa dipelajari sama-sama malam hari ini. Ngomongin tentang tantangan di poin pertama, ada bisa dipelajari dari Kejadian 37 ayat 5, dan kita terus lompat di Kejadian 37 ayat 19 dan 20. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya pada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Kata mereka seorang pada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Ayat 20, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Kalau teman-teman tahu tentang Yusuf, kisahnya Yusuf, dia ini nih anak kesayangannya ayahnya. Dia dikasih jubah yang terbaik sama ayahnya, kayak jubah warna pelangi gitu. Saudara-saudaranya iri, apalagi Yusuf itu tuh punya mimpi. Dia mimpi di satu malam, dia mimpi di satu kali, bahwa saudara-saudaranya dan bahkan orang tuanya akan hormat dan sujud ke dia. Saudara-saudaranya lebih nggak suka karena hal itu. Jadi sebenarnya si Yusuf ini dia punya hal yang dia rasa kayak aku tuh mau mencapai itu. Ada mimpi dan visi besar yang Tuhan telah tetapkan, yang dia bisa capai. Tempatnya tinggi, tempatnya jauh, yang belum kelihatan seperti apa. Hormatnya seperti apa belum kelihatan. Dia akan di-respect seperti apa, dihormati seperti apa belum kelihatan. Tapi tantangan demi tantangan itu sudah ada dalam kehidupannya. Pertama dibenci sama saudara-saudaranya. Waktu dibenci dia malah kayak mau dibunuh, dibuang ke sumur, dan banyak tindakan lain yang dilakukan saudaranya. Setelah itu malah dijual ke Mesir. Nanti boleh di next slide dan boleh dibaca sendiri secara utuh bahwa tantangan dalam kehidupannya Yusuf itu membuat dirinya nggak mudah. Tapi waktu dia tetap bisa menjalani dengan baik dan maksimal, justru akan membawa dia ke satu lompatan dan lompatan berikutnya ke area yang lebih tinggi dan yang lebih maju. Boleh tolong di next slide, kita belajar yang kedua. Ngomongin tentang mau melompat ke hal yang lebih tinggi, kita pasti harus mengembrace atau mau juga berdamai atau juga mau merangkul yang namanya perubahan. Di Kejadian 37 ayat 3 dan 4 dan 39 dan ayat 2 dan 6 ini menceritakan tentang si Yusuf ini, dia punya mimpi yang seperti apa. Di Kejadian 37 ayat 3 dan 4, karena dibilangnya Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka semua. Jadi Yusuf ini dibenci banget.
keadaan Yusuf ini nih berbeda, berubah. Dari yang tadinya disayang banget sama ayahnya, jadi anak manja, tapi dia harus mengalami perubahan. Dia dijual ke Mesir, dia mengalami perubahan hidup yang nggak enak, dia harus bekerja keras, dia harus menghadapi hal yang nggak enak di rumah Potifar dan lain-lain, dia harus bekerja dengan maksimal. Tapi perubahan yang dilakukannya dimulai dari perubahan pikiran dan perubahan sikap. Dia tahu apa yang dia mau capai, apa yang dia mau dapati. Makanya dia tetap mau meresponi dengan baik dan benar. Dan dia melakukan perubahan yang besar. Dia merubah paradigma pikirannya dan sikapnya. Di di Kejadian 39 ayat 2 disebut demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dia enggak cuman malas-malesan, tapi dia bekerja. Dan karena bekerja dengan rajin, karena bekerja dengan baik dan maksimal, maka Tuhan juga terus menyertainya. Jadi ayat 6 dikatakan demikian. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi Yusuf itu punya hal yang maksimal, yang luar biasa banget. Dia nggak cuma elok sikapnya, elok parasnya, tapi dia juga merubah dirinya dari yang tadinya mungkin keadaannya bahkan berubah. Keadaan kita kan nggak selalu enak. Banyak tantangan yang terjadi dan ini menuntut kita untuk berubah situasi hidupnya. Dari yang manja harus susah-susah, harus jadi bekerja. Dari anak kesayangan, dia harus mengalami pembuangan lebih dulu. Dari yang tadinya mungkin zona nyaman yang dialami, waktu dikeluarin dan dituntut untuk bisa masuk ke dalam kehidupan di Mesir, dijual, bekerja, ini nih jadi zona iman. Dia nggak pernah ngerti kehidupannya seperti apa. Yang tadinya dia pikir akan dihormati, kok malah jadi nggak enak gitu. Bahkan kalau teman-teman nanti baca selanjutnya, dia udah di rumah Potifar nih udah enak kayak dipercaya, digodain sama tante-tante, istrinya Potifar. Terus difitnah, habis difitnah pun dimasukin di dalam penjara, kayak bagian mana katanya nih melompat tinggi, katanya nih dapat visi mimpi yang besar, katanya Tuhan mau jadikan aku dihormati sama orang tua dan bahkan semua saudara, tapi kenapa kok malah kayak gini? Dalam kesemuanya itu Yusuf tetap melakukan yang benar, dia tetap punya paradigma yang benar dan dia tetap melakukan perubahan yang besar, yaitu tetap melakukan apa yang Tuhan mintakan. Dan itu yang membuat dia tetap bisa jadi luar biasa dan melakukan lompatan-lompatan berikutnya. Boleh tolong di next slide kita belajar tentang apa yang dilakukan Yusuf ini membawa dia pada pengertian dan hikmat. Di Kejadian 45 ayat 5 dan 7 dikatakan demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan dan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kalau teman-teman nanti baca runutannya, teman-teman akan tahu bahwa setelah dipenjara, dia di penjara pun ketemu sama dua orang juru minuman dan juru roti. Nah, ini dia kayak menafsirkan mimpinya dan itu mimpinya terjadi. Terus di akhirnya bisa menafsirkan mimpi Firaun dan lain sebagainya. Long story short, kayak dia dipercaya jadi Perdana Menteri di sana. Dan Yusuf itu mendapatkan pengertian dan hikmat bahwa, oh ternyata semua kejadian gak enak yang terjadi sama aku, itu tuh ternyata Tuhan membawa aku kayak lompatan-lompatan kecil kebenaran yang dilakukan terus-menerus setiap hari dan konsisten, itu membawa dia ke keadaan yang sekarang. Karena Tuhan mau memelihara kehidupan orang-orang sekitarnya, keluarganya. Jadi dia nggak melihat itu tuh sebagai hal yang menyesalkan, nggak melihat itu sebagai hal yang sial. Tapi dia tetap bisa bersyukur bahwa ternyata ada hikmatnya loh. Ternyata ada hal baik loh yang Tuhan mau rancangkan. Tapi aku tuh nggak paham dulu-dulunya. Aku tuh baru paham sekarang, waktu ngelihat
bagian akhirnya. Kalau kita nggak punya pengertian dan hikmat, kalau kita tetap jadi kayak mudah marah, mudah kecewa, dan apalagi kita keluar dari prosesnya, kita mungkin nggak akan bisa sampai ke titik akhir yang sama kayak Yusuf. Makanya perlu pengertian dan hikmat, sekalipun kita nggak nyaman, tapi percaya, kita emang perlu hidup di zona iman. Jadi terus lakukan lompatan-lompatan besar, lompatan-lompatan dahsyat, dan terus nempel sama Tuhan. Karena nggak ada jalan lain selain tetap bergumul dan nempel sama Tuhan. Berikutnya poin keempat, kita nggak akan pernah bisa maju, lakukan lompatan kalau kita nggak punya ketaatan. Kejadian 39 ayat 2 dan 9 dikatakan, tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Mungkin ketaatan yang akan bisa membawa kita ke lompatan yang besar, itu nggak cuma ketaatan atau hal yang baik yang dilihat orang, tapi hal yang konsisten yang bahkan itu tuh yang ada di tempat tersembunyi. Kebaikan, kesetiaan, setiap hal yang baik dan benar, integritas orang yang akan membuat kita tuh bisa makin tinggi, yang nggak menjatuhkan kita. Belajar dari Yusuf, kalau dia nggak taat, kalau dia benernya, tanda kutip, cuma dilihat orang-orang doang, tapi dia melakukan kebusukan, itu nggak akan membawa dia ke tempat yang lebih tinggi. Tapi karena Yusuf punya ketaatan, bahkan dia nggak mau melakukan kejahatan, sekalipun nggak ada orang lihat, tapi dia percaya bahwa Tuhan selalu lihat, dan dia nggak mau berbuat dosa terhadap Allah, karena dia merasa semua hal, sekalipun yang dialami itu malah nggak enak. Ini kan sedang dicobai sama istrinya Potifar kan, kayak udahlah Yusuf, nggak ada yang lihat gitu. Tapi Yusuf tetap tegang, enggak, aku mau taat. Aku nggak mau jahat sama Tuhan, aku tetap mau taat. Dan karena ketaatannya, itu akan membawa dia ke level yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih tinggi. Bukan karena dia bisa lakukan itu, tapi karena dia tetap taat dan dia mau tahu kayak prosesnya seperti apa. Dan makanya itu di next slide, kita nggak akan pernah bisa move dan maju kalau kita menghindari proses. Kejadian 40 ayat 14 dan 23 berkata demikian, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dan dengan menceritakan hal ihwalku terhadap Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Di ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Di dalam prosesnya, tadi yang kayak udah diceritain secara singkat juga, bahwa si Yusuf ini nih dilupain. Si Yusuf ini dalam perjalanannya kayak lama loh, dari mimpi besarnya yang Tuhan kasih sampai dia mau diangkat jadi Perdana Menteri, prosesnya tuh lama. Dia kayak harus dibuang ke sumur kering, dijual ke Mesir, udah masuk enak di rumah Potifar, di penjara, difitnah sama istri Potifar, terus di penjara nerjemahin mimpi juru minuman dan juru roti, dilupakan. Kayak kenapa banget gitu, kenapa sih rasanya hidup kok begini-begini terus, sial lah, nggak enak lah, capek lah, banyak hal yang nggak mengenakan tuh justru yang malah kejadian, kayak kenapa Tuhan gitu. Mungkin teman-teman juga ada di sini yang mempertanyakan kenapa ini harus terjadi. Tapi percaya waktu kita diproses, jangan terus-terusan menjadi malah banyak protes. Percaya aja bahwa tadi lagunya kok Andreas tadi juga aku percaya nggak kebetulan, karena kita harus bisa bilang bahwa semua baik, Tuhan tahu apa yang Tuhan rencanakan itu indah. Roma 8:28 berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mungkin nggak ngerti ke depannya seperti apa. Kita tuh mungkin tahu cuman, oh kita tuh punya jaminan keselamatan, kita tahu janji Tuhan itu luar biasa untuk bisa kita terima. Tapi mana Tuhan, kapan? Aku harus loncat gimana? Udah capek loncat-loncat doang nggak kejadian gitu.
Mungkin kadang kita malas lompat karena kita merasa apa yang kita perjuangkan itu tuh nggak pernah kita dapatkan. Tapi kalau teman-teman mau tahu, itu perlu 5 hal tadi. Ada tantangan besar yang mungkin kita nggak tahu sekarang. Dan itu memerlukan perubahan pikiran kita, perubahan sikap kita untuk terus berbuat benar dan melakukan yang benar. Dan tetap itu membutuhkan juga pengertian dan hikmat. Kita akan tahu di belakang. Kalau kita tetap setia dan taat sama prosesnya, itu yang menjadi poin keempat. Dan itu pun prosesnya lama, nggak ada yang instan. Makanya di next slide kita tahu, jangan mudah pahit hanya karena hidupmu sulit. Banyak hal yang mungkin membuat kita pusing banget, capek, Tuhan, kenapa gini banget? Tapi again mau bilang, waktu kita mau melakukan lompatan besar, kaki kita mungkin nggak diciptakan siap untuk itu. Makanya perlu latihan. Kayak misalkan atlet yang bisa lompat tinggi dan lompat jauh, itu dia perlu latihan dari hari ke hari, setiap hari. Dia perlu dilatih untuk kakinya punya kekuatan yang luar biasa. Dan itu perlu hal yang nggak enak, keluar dari zona nyaman. Jadi sama-sama kalau teman-teman sadar, aku mau punya impian dan aku mau mencapai itu, aku mau melompat lebih tinggi dan menggapai semua mimpi, bintang segala macam. Tapi kalau teman-teman kita semua menghadapi situasi yang sulit, jangan mudah pahit. Karena kalau kita kepahitan, nggak mau diproses, banyak protes, nggak taat, nggak punya pengertian dan hikmat, nggak siap menerima perubahan, dan nggak mau maju karena kayak, aduh tantangan ini terlalu berat buat aku, masalah ini terlalu sulit. Ya kita nggak akan pernah bisa berjejak di bukit. Kita nggak akan pernah bisa melompat lebih tinggi kayak rusa tadi. Di rusa tadi di ayatnya kan dia bilang rusa bisa berjejak di bukit. Karena kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan yang membuatnya kuat. Kalau kita pergi dari Tuhan, kita nggak akan pernah bisa lakukan itu. Jadi jangan mudah pahit atau kecewa sama Tuhan, cuman karena hidupmu sulit. Dan itu nggak akan membuat kita makin maju, tapi makin terpuruk dalam keadaan. Dan boleh tolong di next slide, kita cuman akan bisa better dan itu yang akan membawa kita ke higher level. Jadi 5 hal yang tadi, kalau kita melakukan dengan setia, kita melakukan dengan benar, kita akan bisa jadi better, bukan jadi bitter. Perjalanan hidup kita tuh emang kadang tuh kayak roller coaster, nggak enak, kadang kayak naik, kayak turun, kayak capek banget. Tapi itu yang membuat kita tuh hidupnya tuh lebih seru, nggak flat. Kita bisa teriak, kita bisa apa. Tadi di depan sempat ngobrol-ngobrol sama Cici Feli besok mau ke Dufan gitu. Karena dia mau meneriakan, teriakan-teriakan karena dia merasa mungkin udah lelah sama keadaan dan banyak pekerjaan, banyak beban yang dia mungkin miliki. Sama perjalanan kita hidupnya itu tuh bisa banget kayak roller coaster. Ada naik, ada turunnya, nggak ngenakin, ngebuat teriak. Tapi again, jangan sampai kita itu bitter. Jangan sampai kita tuh kepahitan. Lebih bagus kalau kita tuh better. Selangkah demi selangkah, lompatan-lompatan kecil yang kita lakukan asal konsisten, itu yang membuat hidup kita better. Dan karena hal itu, kita akan bisa mencapai ke higher level. Mau ngomongin lompatan yang lebih tinggi, start dari apa yang kita bisa buat. Langkah-langkah kecil, perkuat kaki kita, latihan fisik, latihan jasmani, latihan rohani. Itu yang akan membuat kita menang, bisa melakukan lompatan-lompatan besar, dan yang pasti itu semua akan bisa kita capai kalau kita tetap nempel sama Tuhan. Karena nggak ada hal lain yang kita bisa dapati tanpa Tuhan. Itu sebagai penutup, kiranya bisa memberkati teman-teman. Thank you semuanya. Izinin aku untuk berdoa buat teman-teman juga ya. Kita satu hati, kita tetap dalam doa. Bapa dalam surga, bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh belajar sama-sama untuk bisa bertumbuh dalam iman, untuk bisa maju dan melompat lebih tinggi Tuhan, ke higher level, ke level iman dan ke level kehidupan yang lebih tinggi Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan untuk bisa kami kejar dan kami terima. Kami tahu Tuhan, kami terbatas Tuhan, bahkan secara pikiran, secara pandangan, kami banyak ketakutan Tuhan. Tapi izinkan kami dan ajar kami Tuhan supaya kami tetap bisa kuat dalam Tuhan. Kami nggak hidup mudah kecewa dan kepahitan Tuhan. Hamba nggak tahu Tuhan apa yang sedang anak-anakmu alami.
mungkin sedang berada di masa-masa sulit Tuhan. Ada beberapa dari kami yang mungkin merasa hidupnya berat, yang mungkin merasa, "Tuhan ini kenapa banget? Kenapa hal ini justru malah kelihatannya makin ruwet, makin kayak benang kusut Tuhan." Kami kadang nggak tahu Tuhan gimana kami bisa lakukan, mau jalan aja udah susah Tuhan apalagi melompat. Tapi Tuhan seperti firman yang tadi disampaikan bahwa seperti orang lumpuh yang bahkan melompat seperti rusa. Tuhan yang membuatkan itu terjadi, Tuhan yang mengizinkan itu, mujizat-Mu akan terlaksana Tuhan, saat kami mau datang pada Tuhan. Maka Tuhan ajar kami semua hari ini Tuhan berbalik lagi padamu. Jika kemarin Tuhan kami boleh belajar dan diperlengkapi tentang pertobatan, kami mau hadir Tuhan untuk benar-benar bertobat dan berbalik sama Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan step-stepnya ke depan harus gimana, tapi kami mau Tuhan berjalan dalam ketaatan, dalam pimpinan Tuhan. Ajar kami Tuhan diperlengkapi dan dikuatkan dalam kelompok iman ini Tuhan. Kami bisa sama-sama belajar dan kami mau terus diajar Tuhan. Ajar kami bisa bertumbuh, kami mau dimuridkan Tuhan. Dan sampai nanti Tuhan kami mau juga memuridkan dan menyenangkan Tuhan. Kami nggak mau Tuhan terlalu sibuk, kami nggak mau Tuhan terlalu fokus, lalu kami terhilang. Kami mau jadi anak-Mu yang luar biasa. Kami mau mencapai apa yang Tuhan ingin kami capai. Destiny yang Tuhan berikan. Kami mau lakukan lompatan-lompatan iman Tuhan. Kami mau lakukan lompatan besar. Dan kami tahu itu semua akan bisa terjadi hanya dengan penyertaan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sertai kami. Biarkan kami saling mendoakan Tuhan, biarkan kami saling menguatkan. Kami tahu Tuhan tantangan ke depan berat. Kami tahu Tuhan serangan iblis, serangan musuh itu banyak. Tapi Tuhan seperti kaki rusa yang membuat kami sanggup melompat. Seperti Engkau juga Tuhan yang menguatkan kaki kami. Kami mau Tuhan berjalan terus Tuhan. Kami mau perubahan pikiran itu, perubahan sikap yang baik dan benar itu yang kami lakukan. Kami minta juga pengertian dan hikmat Tuhan. Kami mau berjalan dalam ketaatan dan kami mau setia di proses sampai selesai. Ajar kami punya pegang 5 hal itu Tuhan, supaya kami tetap bisa melakukan lompatan besar dan menyenangkan Tuhan setiap waktu. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai berbicara, tapi kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang menyingkapkan lebih lagi apa yang teman-teman dan hamba juga bisa lakukan. Yang terus menyenangkan Tuhan dan terus bisa menggenapi apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menyertai kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman.